wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafatan atima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah langkah kakinya dari rumah masing-masing sampai ke Al-Wahyu. Allah jamin pula duduknya di masjid ini. Sebagaimana Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada maghfirun lahu. Dan siapa yang berniat ibadah melangkahkan kakinya ke masjid, maka setiap langkahnya Allah siapkan rahmat baginya yang dilipatkan. Wa idza qa'ada maghfirun lahu. Dan duduknya dia di masjid, duduk yang mendapat ampunan dosa. Amin. Masya Allah. Ini nikmat berislam. Belum lagi nikmat iman. Belum lagi nikmat ilmu, nikmat rizki, nikmat keluarga, nikmat kesehatan, nikmat umur. Banyak gak mampu kita menghitung. Maka Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat An-Nahl, surat ke-16, ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Maka yang terbaik buat kita cuma bersyukur. Dengan kita bersyukur, justru nikmat ini Allah tambahkan. Dan janji Allah hak diletakkan di Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmat ini bagimu. Manakala kita kufur terhadap nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Oleh karenanya bersyukur saja kita. Semoga yang hadir petang hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba yang abad dan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama dalam 5 perkara. Yang pertama, cara beribadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat. Yang ketiga, cara menjaga ukhuwah. Yang keempat, cara berakhlakul karimah. Yang kelima, cara bermuamalah. Kalau kita 5 hal ini bisa mencontoh Rasul, maka jaminannya di dunia ini, nggak nunggu nanti di akhirat, nggak nunggu di surga, di dunia ini hidupnya dalam cintanya Allah,
dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Dan janji Allah ini diletakkan di Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila hambaku benar-benar mencintai Rabbnya, katakan ikuti aku. Maka Rasul mengatakan pada para sahabat, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka siapa yang mencontoh Rasul dalam cara beribadah, bersyariah, berukhuwah, berakhlakul karimah, dan beramalah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal berapa? Loh, sudah tua ini, sudah tanggal 29. Besok Ahad sudah tanggal 1. Ini maghrib, ini sudah 29. Maghrib besok tanggal 1. Jadi ini sudah akhir daripada bulan ke-12. Bulan Zulhijjah, dan kita akan masuk tanggal 1 Ahad nanti, atau besok Sabtu maghrib itu sudah tanggal 1. Nah, dalam surat 9 ayat 36 Rabbuna wa ta'ala berfirman, inna iddatas suhuri indal hidna athara sahram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu huruf dzalika dinul qayyim fala taqdimu fiina anfusakum wa qatiluna musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa lakum annallaha ma'al muttaqin, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah Allah tetapkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya arba'atul hurum, ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dalikat idul qayyim, ini ketetapan Allah dalam agamanya yang lurus. Fala taqlimu fihi anfusakum, maka jangan mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menganiaya diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini diuraikan Rasulullah Muhammad SAW. Bukharinya nomor hadis 3967. Kalau Muslimnya 1679. Perawinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atul hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah ini yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah kemarin bulan 11, Zulhijjah bulan ini 12, hari akhir lagi tinggal 1 hari, kemudian masuk bulan 1 tahun baru insyaallah 1446 Hijriah, bulannya Muharram. Nah, ini urut 3 ini, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa syahrul Rajab mudharalati baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, kita diberi Allah 4 bulan, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Allah bilang apa tadi? Fala tadlimu fihi anfusakum. Jangan mendolimi diri di 4 bulan. Kenapa? Rasul menjelaskan 4 bulan ini, hadisnya Muslim, nomor hadis 1945. Perawinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsalihha ila sab'amiyat difin. Satu amal kebaikan, satu amal soleh, satu amal ibadah anak cucu Adam di 4 ini, Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah 12, Muharram bulan 1,
dan Rajab bulan 7. Itu pun masih ditambah Allah bulan 9. Apa itu? Lu kok September? Nang gereja aja, kok sana ngawayu. Ramadan. 9 Ramadan. Jadi kita dikasih 4 haram 1 bulan Ramadan. Ini semua amal kebaikannya dilipatkan 10 sampai 700. Saya nanya, kita tadi salat berjamaah kan bareng, ya maghrib kita tadi. Cuman saya langsung lanjut isya karena saya bukan orang Surabaya lagi sudah 3 tahun. Setelah dari sini, setiap kali habis dari sini, saya harus ke Al-Ihsan, Ba'du Isya. Makanya kenapa istilahnya saya ambil nanti selesai, saya mesti langsung berangkat. Kan selama ini gitu di Al-Wahyu. Karena jadwalnya hari ini saya 2, Al-Wahyu dan Al-Ihsan di Wonosari. Nah, berarti yang maghrib tadi itu berapa pahalanya? Berjamaah 27. Kalau sendirian berapa? Naik ke tompo. Gitu loh. Jadi saat itu naik ke tompo, naik ke tompo teh hilang pisan. Makanya jaminan kita sholat berjamaah itu dikasih 27. Nyata ini. Ya, makanya kalau bisa sholat itu berjamaah karena kita ini ahlus sunnah wal bukan ahlus sunnah wal ijena. Rugi kalau sampai sendirian. Berarti berjamaah. Nah, andai kata tadi dikasih Allah 10, berarti tadi berapa? 210. Salah. Saya dulu juga berpikir begitu, tapi setelah hadis itu dibuka, Rasul mengatakan pangkat derajat. Kalau pangkat derajat itu berarti di atas ya pangkat. Ya. Nah, beda dengan dikalikan. Ini pangkat derajatnya 10 sampai 700. Berarti kalau tadi dikasih 10, berarti tadi ini pahala kita 27 kali 27 kali 2 sampai 10. Allahu Akbar. Nah, kalau dikasih 700, diketik di kalkulator, langsung error. Nggak nutupi digitnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, man hada aku di amalukum. Kenapa amal kita ini kok dilipatkan begitu oleh Allah? Maka jawabannya dari Jibril dari Allah, Rasul bacakan An-Nisa 28. Yuridullahu au yukhaffifakum wa khaliqa insanu dha'ifa. Karena Allah tidak memberikan kita keringanan. Allah tidak memberikan kita kemudahan, pertolongan sebab kita ini lemah. Lemah manusia ini. Kita itu catatannya B-nya cuma 1, baik sama benar 2. B yang lain banyak, betik, blebes, bulet, blingsep, bangkel, budeki, belum. Ini kalau nggak dibantu Allah dengan 4 bulan haram dan 1 Ramadan yang dilipatkan dengan pangkat derajat sepertinya tidak mampu kita di padang mahsyar, tidak mampu melampaui sirat, maka kita dibantu Allah. Kemudian bagaimana kalau dosa dan kesalahan yang kita lakukan besar, besar, tapi tidak sampai pangkat 10. Ya, tapi jangan dibalik. Oh, kapol lu kayak dosa. Bukan tutup 10 sampai 700. Itu namanya betik, blebes. Gitu. Nah, maka di tahun baru pergantian tahun, Rasul ingatkan para sahabat. Hadisnya Muslim 2564. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Innallaha la yanduru absuwarikum wa amalakum walaki yanduru ila qalbikum wa a'malukum." Sesungguhnya Allah tidak melihat hambanya itu dari penampilan, gantengkah dia, cantikkah dia, wa ambalakum, kaya, pangkat, jabatan, tidak dilihat sama Allah. Illa yang dulu bi qalbukum, yang dilihat itu hati kalian, kata Rasul. Wa amalukum, dan amal kalian. Nah, maka di pergantian tahun Rasul tidak pernah lelah mengingatkan sahabat selama masa hidup beliau. Setelah tugas kenabian sampai wafat, selalu mengingatkan setiap akhir tahun untuk menata hati. Karena Rasul mengatakan, innallaha la yanduru bi amwalikum wa suwarikum. Allah tidak melihat pada kekayaan, pangkat, jabatan, atau performance, penampilan, baik ganteng, kaya, miskin, cantik, bukan. Tapi illa yanduru, yang Allah perhatikan itu adalah qalbukum wa a'malukum.
yang diperhatikan Allah itu hati dan amalnya. Maka hati ini begitu memegang peranan penting. Kenapa? Jangankan manusia, Nabi, kelas Rasul, itu saja hatinya bisa diizinkan Allah, iblis itu ikut serta. Lu bayangin, tingkat Nabi, tingkat Rasul, dibolehkan Allah iblis, setan itu menggodanya. Apalagi kita. Dan ini Allah katakan di surat Al-Hajj, surat 22 di ayat 52. Wa ma arsalnaka min qablika min rusuli wala nabiyyin ila idza tamana al-syaitanu fi umniyatihi wa sallallahu yutusu syaitan summa yuhkumullahu ayati wallahu alimun hakim, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan juga tidak nabi sebelum kau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai keinginan di hatinya, setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginan dan hatinya. Summa yuhkumullahu ayati, namun ayat-ayatku ini akan memperkuat kalian. Nah ini, sehingga wallahu alimun hakim, maka akan mengetahui dengan ilmu ini, sehingga aku ya Allah mengetahui dan maha bijaksana. Dari ayat ini saja, jangankan manusia, nabi, rasul itu Allah izinkan setan ikut menggodanya dalam hati. Apalagi sumpahnya setan nggak tanggung-tanggung lagi. Setan tuh guanya tok, sumpah di depan Allah, iblis. Sumpahnya diletakkan Allah di surat Al-A'raf, surat 7, ayat 16 dan 17. Gini sumpahnya. Qala fabima aqwatani laqudana lakum siratal mustaqim. Ya Allah, karena aku sesat, maka aku akan menghalangi hambamu dari semua petunjukmu yang lurus. Nah, jadi kalau petunjuknya lurus dari Allah, iblis dah sumpah aku bagian membengkokkan. Contoh, sabar. Sabar itu kan 3. Ikhlas, tidak mengeluh. Kemudian yang ketiga, ridho bimuril qadha. Ridho terhadap Allah, ini sabar. Iblis punya baru. Sabar itu ada batasnya. Ganti dia ini. Ya. Sabar itu dalam ketetapan Allah dan Rasulnya ikhlas, tidak mengeluh, menerima ketetapan Allah. Ini sabar. Iblis, sabar itu ada batasnya. Balasan. Sabar itu ada batasnya. Loh ya, rusaklah yang tadinya ikhlas, kemudian tidak mengeluh, ya, menerima kena itu, ya, ini setan dasiran ini, mempromosikan punya iblis ini. Ya. Nah, contoh lagi ini ada orang, seseorang ini yang sebelah kiri jenengan ini, dia hidupnya berpegang Quran, sunnah, ijma ulama, kemudian berilmu, banyak orang sharing, normal nggak? Normal. Sekarang yang ini, kanan jenengan, orang ini menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah, menyimpang dari akidah, menyimpang dari ijma ulama, ya. Berilmu, banyak orang datang. Normal atau tidak normal ini? Tidak normal. Namanya diganti loh sama iblis, paranormal. Loh, bisa menggok ada orang. Oh, dia bagian membengkokkan yang lurus-lurus itu. Nah, maka disinilah betapa dia kandung sumpah soalnya. Dan itu pun Allah izinkan, jangankan pada manusia, Nabi sendiri izinkan. Kemudian di ayat 53-nya surat 22, dia ja'alahu yusku syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun qasyati qulubuhum wa inadh dhalimina la tusrikum ba'id, yang artinya, dan dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan orang-orang yang hatinya sakit. Jadi kalau hatinya sakit, Allah izinkan setan terus menggodanya. Kalau hatinya sakit, kemudian Allah katakan apa? Wa inna zalimina lahum sa'in ba'id. Kalau sudah sakit hatinya, makin jauh dia dari petunjukku. Maka jangan sampai kita tuh punya penyakit hati.
Apalagi iblis sumpahnya begini, yang ayat 17-nya. Tadi kan aku akan menghadap, 17-nya, summa la aitanihim min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samalihim anta tajidu syakirin. Gitu sumpahnya. Dan aku akan mendatangi hambamu ya Allah dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Coba bayangin. Semacam dikepung gitu. Depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa nggak bisa dari atas? Ada yang tahu? Kenapa kalau iblis tidak bisa ngomong tahadab dari atas? Ada yang tahu? Karena Allah mengatakan innallaha mastawa alal ars. Karena aku masih bersemayam di ars. Iblis nggak bisa lewat atas. Kenapa tidak bisa lewat bawah? Ada yang tahu? Karena Rasul mengatakan Masjid Al-Wahyu ini, gambaran sekarang, kalau kalimat Rasul waqul adi idza sajadtu bin abdillah. Karena bumi Allah masih dipakai sujud hambanya. Kalau sudah Masjid Al-Wahyu tidak ada yang datang, tidak ada yang sujud lagi, tembus manusia dari bawah. Kalau saya tembus dari bawah, judulnya kata Rek Menanggan, nyenyetut, rusak, kacau, buyar, tidak dapat pertolongan, sudah dapat tembus dari bawah. Ya. Ini kalau sudah tembus dari bawahnya sudah ada yang bisa menolong. Nah, oleh karena itu maka kita yang hatinya masih diberikan kesehatan, Allah ini jangan sampai kena penyakit gitu. Karena dia menyerangnya dari depan. Depan itu apa? Nafsu, hati, keinginan, itu depan. Belakang, pertenangan, komunitas, kelompok, dia masuk lewat situ. Makanya di grup WA itu ada setan nih kadang. Nah, coba kalau di grup WA ada setannya, jangan ditendang. Jangan ditendang, jangan diusir. Admin-admin tuh, wih setan temen hari gak karu-karuan di grup dibuang, jangan. Justru dinasehati supaya sembuh dari penyakit hati. Nah, caranya gimana? Karena Allah berfirman, kul hadihi sabili ad'u ilallah. Ana mari tanggal suntim mani taba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Itu di surat 12 Yusuf 108. Ini loh yang benar itu, begini loh jalan dari Allah. Aku Muhammad dan semua pengikutku, ana wa mani taba'ani. Aku dan semua pengikutku. Kita kan pengikutnya Rasulullah. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap ayat ini. Bahwa kita punya tugas untuk menunjukkan jalan yang lurus. Jadi kalau punya grup teman kok bleset penyakit hati, jangan dibuang, jangan ditendang, jangan dijauhi. Bantu dia sembuhkan. Karena tugas kita di surat Yusuf 108, kita harusnya menyampaikan supaya dia sembuh dari penyakit. Ya, bahwa kana minal musyrikin, dan kami bukan orang-orang yang musyrik. Sampaikan ini. Nah, kemudian dari kanan. Kanan ini apa? Kanan ini pemahaman. Wis, parah nih kalau sudah kena kanan ini, pemahaman. Contoh yang paling bahaya sekarang ini apa? Semua agama sama. Ini pemahaman ini. Semua agama benar. Gitu. Nah kalau semua agama sama, aku gak pindah, bro. Kan gitu. Kenapa saya pindah dari agama saya Nasrani ke Islam? Karena gak sama. Lah kok sekarang dibilang agama itu sama? Kalau sama saya nggak pindah, di mana samanya? Paling sama-sama nggak boleh membunuh, sama-sama nggak boleh mencuri. Mungkin sama itunya, sama-sama nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, nggak boleh maksiat. Mungkin sama itunya. Tapi cara beribadah mana sama? Ada yang pakai piting diobong, tuk Islam, tuk ya. Ada yang pakai kembang setama, jajan sepasar, uang receh tuh. Mana sama? Saya malah pakai gitar, piano, nyanyi banget. Mana sama? Tidak sama. Tuhan Yesus di Jogja, kok udah nyanyinya? Kok di Jogja ya? Yesus itu kalau Yesus itu kan buatannya Redinoyo. Oh, itu pabrik roti Paulus. Kalau Yesus itu ditulisnya, saya bilang kalau Yesus itu orang Jawa Tengah. Tapi kalau Injil yang asli itu Isa, itu Palestina. Kok bisa? Sebab di Bible sekarang itu kalau tulis Yesus anak kudus, sampai mana-mana. Ini anak Surabaya, makanya orang Jawa Tengah kalau Yesus. Nah, tinggal minggat agama buatannya Paulus ini. Nah, mana sama? Tidak sama. Kemudian
Ada yang pakai macam-macam dupa dan lain sebagainya, tidak sama, berbeda. Apalagi yang disembah, tidak sama. Yang sana itu Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya. Coba bayangin. Punya saya dulu Tuhan saya terimbang malah. Bayangin, mana sama? Kita la ilaha illallah, tidak sama. Ini pintu kanan, pintu kiri ini juga parah nih. Apa pintu kiri? Istri, anak, suami. Ini fitnah semua ini. Maka kita harus menjaga baik-baik, memberikan kekuatan pada keluarga ini ketauhidan. Sebab kalau tidak dan menjaga pendidikan keluarga ini, kalau enggak setan bisa masuk dalam pintu anak, pintu istri, pintu suami, dan banyak terjadi contoh sekarang. Nah, maka apa saja penyakit hati ini yang supaya kita tidak sampai terkena, sehingga masuk tahun baru nanti hati kita bersih dengan muhasabah kita. Penyakit hati yang paling bahaya sebagaimana yang Allah katakan. Dan sebelum masuk penyakit hati, ayat 54-nya dulu, karena urut tadi. Al-Hajj 2, 5, 3, 54. Yang 54. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ رَبِّهِمْ. Namun orang-orang yang aku beri ilmu, dia akan memahami Quran itu benar-benar yu'minu bihi wa tubillahu qulubuhum. Itu akan benar-benar mereka ketahui benar datangnya dariku dan akan menjaga hati mereka. Tunduklah pada Allah. Waladina amanu ila siratil mustaqim, dan aku jadikan orang-orang yang mau mengaji, orang yang mau mentadabburi Quran, orang yang mau berinteraksi dengan Quran. Ini kita sekarang interaksi dengan Quran, cuma bentuknya ceramah, tapi interaksi dengan Quran. Karena dari tadi yang saya bahas semua Quran Allah. Itu adalah orang-orang yang Allah katakan dengan aman ila siratil mustaqim, yang aku beri dia jalan petunjuk yang lurus. Maka Quran ini adalah obat penyakit hati yang paling luar biasa. Dan penyakit hati ini apa saja? Nih, yang paling besar ini, mohon maaf, syirik, musyrik, ini paling besar. Syirik musyrik itu Rasul bagi 2 penjelasan kepada para sahabat. Satunya syirik musyrik besar, satunya kecil. Sahabat nanya yang besar, otomatis yang besar itu yang ada Tuhan selain Allah lah. Menuhankan yang lain selain Allah, itu syirik besar. Termasuk Kiai Islam. Tahu Kiai Islam? Kebubulenya keraton. Itu kalau sudah keluar, dikeluarkan, teletoknya itu, teletok, ditunggu masyarakat. Itu begitu teletong, rebutan, ditaruh di sawah, diyakini subur, ditaruh di perkebunan, diyakini makmur, ditaruh di perikanan, dia melimpah. Seperti itu bayangkan coba. Ini besar, sudah besar benar begini. Ogro-ogro Gunung Kawi, terus sudah besar ya. Nanti kalau jatuh catatannya dibaca, diyakini. Pada si nulis ya, si Jogo Gunung Kawi. Ya. Saya dulu malah ogro-ogro dulu belum Islam. Masih ke gereja sih, senengannya dolan ogro-ogro. Malah ikut gocehi tangane Bunda di Borobudur. Kalau bisa pegang minta apa aja diterima. Saya percaya ngono panjang gak tepat teman bangun dia ini. Tapi itu sudah ditobatkan, sudah selesai. Nah, syirik musyrik ini memang ancamannya nggak diampuni. Karena Allah katakan di An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik musyrik menyekutukan Allah. Allah ampuni semua dosa selain itu. Bagian. Tapi kalau bertobat enggak selesai. Jadi mungkin kita dulu pernah syirik musyrik, mungkin dulu kita pernah seperti itu. Wong aneh-aneh kok di Surabaya. Ada manuk dares gitu. Maghrib bunyi, sopo kate mati. Bukan ngerti kan. Terus dihitung dong ngene iki kok sopo sing dipapak nih. Aneh-aneh, enggak boleh itu enggak. Ya tekek bareng dihitung, tekek untung, tekek rugi, tekek untung, kok tekek gak ditutup mereka, tidak boleh. Itu syirik besar ini semua. Ini penyakit hati ini. Nah, sekarang syirik kecil. Apa syirik kecil? Nah, syirik kecil juga bahaya. Syirik kecil yang tertinggi, riya. Nah, riya itu bukannya waduh, itu bukan ya. Itu ngidu. Riya itu contoh paling gampang, infak sedekah. Kalau uangnya 100, takmirnya dimarahi.
bolongan kurang gede, enggak seperti cek ketok nek abang 100. Padahal Rasul pesan dalam infak sedekah itu amalan yadaini yusamil yusra. Amalan terbaik kamu tutup dengan yang kiri. Ini pesan Rasul. Nah orang sekarang kalau ada kotak infak lewat ditutup, tapi bukan karena hadis. Sebabnya dibuka gitu. Padahal orang bahkan yang terbaik kan. Nggak 100 bolongan kurang gede, langsung puncak kentok nek 100 apa biru, kena cilik gini. Nah ini riak, hati-hati ini. Ini penyakit hati ini ampunannya berat ini, cilik-cilik numpuk. Setelah riak, sum'ah. Apa sum'ah? Sum'ah itu kebaikannya dicerita-ceritakan. Ini ada contoh. Orang datang ketemu si Fulan. Fulan, kamu kemarin nolong arek rumput ya? Terus piro. Bisma menanggal tak tolong. Kebun sari tak tolong, kayu sari tak tolong. Semua diceritakan. Ini sum'ah. Ini juga penyakit hati. Mestinya gimana? Fulan, kemarin gue tolong ya. Ngomong liane, ya apa kabarmu? Wah itu keren Pak. Jadi gak tambang, menanggal tak tolong, gayung sari tak tolong, bonsari tak tolong, buras ini parah ini sum'ah. Kemudian yang kedua ujub. Ujub itu juga bahaya. Gak diucapkan, gak disampaikan, disimpan tapi menjatuhkan orang lain, mengunggulkan dirinya. Contoh paling gampang, infak lagi. Jumatan, sebelah infak kelihatan 5.000. Keluar ujungnya. Nek 5.000, akhirnya gue 20. Ini ujung ini. Iku saking apa 5.000. Kan 2.000 paling 2.000 ada itu. Coba. Itu lebih parah lagi. Ini ujub. Dan ini penyakit-penyakit hati. Dengki, iri. Loh, iri itu boleh. Maksudnya, wajib ini akhirat, walatakun minat dunia. Irilah kamu urusan akhirat, jangan iri urusan dunia. Kalau sudah iri urusan dunia, susah. Tetangga sebelah berhenti tekap, turun kulkas 6 pintu. Kulkas 6 pintu. Wes greges. Ya. Besok turun lagi boge meriah. Ini gak beres ini. Tidak sekali yang tetangganya sukses. Kocok naik pangkat. Semangat tuh paling gak karu-karuan, gak lewat jalurnya. No aja ini orang ini dengki ini. Ini penyakit hati semua ini. Ini berat. Terus hati-hati obat. Obat itu juga bisa sirik loh. Contoh, datang ke rumah teman. Mas, siraku ngeluh. Enak obat. Iki ono Panadol misalnya gitu. Terus dia bilang, waduh, aku nek gak bodrek, gak waras. Sirik loh ini. Nek sampai muni aku nek gak bodrek, gak waras. Padahal yang menyembuhkan itu siapa penyakit? Allah. Nah kok dia bilang nek gak bodrek, gak waras. Ini sirik, gak sadar. Mestinya gini, di Panadol. Bismillah, ya Allah sebenarnya begitu. Itu namanya ikhtiar. Tapi ada yang lebih parah lagi, datang ke rumah teman, ngeluh siraku. Kalau obat, kalau kosong kalau beras, ya kalau obat pamu. Ini tak ubene, ngawur kali itu, ngawur total kali itu. Artinya ikhtiar juga ilmunya diperhatikan gitu. Nah, maka di sini jangan sampai menjadi kita sirik hati. Ya, sirik, iri, dengki, hasad, masya Allah, banyak sekali. Ini kalau sudah numpuk, jadi penyakit hati. Nah, terus obatnya apa ini obatnya? Nah ini obatnya, ini luar biasa ini. Surat 10. Ayat 57. Ini obat paling mujarab. Apa kata Allah dalam surat 10 Yunus 57? Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pada kalian nasihat langsung dari aku Rabbmu. Begitu. Sampai Allah bilang, Quran. Ini obat semua penyakit. Sifat lima fi sudur, terutama penyakit hati. Nah itu, coba bayangin. Dan Quran ini petunjuk. Quran ini rahmat bagi yang mengimani. Nah, jadi kalau kita ingin terbebas nanti di tahun baru dari penyakit-penyakit hati, supaya kita amalan jadi baik, berinteraksi dengan Quran. Idealnya, one day, one juz. Macam Rasul. Rasul itu 1 hari 1 juz. Idealnya, kalau tidak mampu setengah, tidak mampu setengah juz, seperempat, tidak mampu seperempat,
2 halaman. Loh. Tidak mampu 2 halaman, 1 halaman. 1 halaman loh, cuma 10 sampai 11 paling banyak itu. 1 halaman ayat. Tidak mampu 11 ayat. 5. Tidak mampu 5. 1 harus siji 1 hari 1. Tidak mampu 11. Buyaro. Berarti gak sholat belas ini orang. Karena sholat itu apa? Apa yang dibaca sholat? Quran. Jadi kalau sampai 1 ayatnya berarti tidak sholat berarti dia. Ini panas ini. Makanya interaksi dengan Quran. Karena apa? Ketika Quran ini diturunkan oleh Allah, diberikan pada hamba yang dipilih, manusia membagi dirinya 3. Mohon maaf ya, bukan Allah yang bagi, tapi manusia sendiri. Jadi kalau Allah ngasih nikmat, Allah ngasih rahmat, Allah ngasih berkah, Allah memberi petunjuk, manusia itu begitu dikasih membagi 3 diri. Dan ini Allah sebutkan di surat 35 Fatir ayat 32. Summa arrasnal kitab astafaina min ibadina faminhum dolimu li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dari Fathul Kabir. Maka kami turunkan Quran ini kepada hamba-hambaku yang telah kami pilih. Namun sebagian mereka mendolimi dirinya. Yang kedua pertengahan, yang ketiga sabiqum bil khairat. Nih contoh yang dolimul nafsi, mendolimi diri. Kebetulan 2 hari setelah hari raya Idul Fitri kemarin, saya kan pulang. Saya kan nggak punya ibu, punyanya mama Jahilah. Saya pulang ke mama, ke rumah lama, ketemu teman kecil, panggil saya, Chris. Alamat ki kanca zaman kafir iki, katek nyeluk jeneng Kristian. Saya tengok, teman-teman saya bener. Waktu itu saya pakai koko, pakai sarung. Karena kan liburan nih. Rumah mama dengan masjid sekitar 50 sampai 70 meter lah kira-kira. Saya jalan dan itu maghrib. Dipanggil dia, saya berhenti. Apa? Kata nanti. Bisa ngerti ini ya, kata sholat. Saya bilang. Terus sholat apa? Ojo aneh-aneh lah awak. Dia itu Islam sejak lahir. Terus ngerti maghrib bisa takut sholat apa? Pirang rakaat, dia bilang gitu. Ya perlu, udah ada perubahan. Itu dia bilang. Apa? Lu wis tahu aku mulai cilik wis budal dhewe nek telu. Aku wis tahu. Ngono. Iki kok gak bedin. Lah terus kok gak budal? Ya ora perubahan tak budal. Astagfirullah. Sampai saya setelah pulang, saya cangkruk gitu. Sakmu wis komplit sudah. Ya Allah. Ini contoh dolimul nafsi. Muktasib. Apa yang disebut orang muktasib? Muktasib itu pertengahan. Maksudnya begini. Ini kalau bahasa Prancisnya norok buntek. Bahasa Prancisnya norok buntek. Ini pokoknya melo gitu. Waya sholat. Waya poso. Iki waya kurban. Waya sama zakat. Jadi tidak punya hero. Jadi bahasanya ini layak menaga. Kita ini watong gelinding. Ya. Pokoknya selamat. Ya memang benar selamat. Agama Islamnya benar kok. Terus pokoknya selamat. Tapi tidak ada hero. Ini muktasib. Terus yang ketiga tadi, kelas tertinggi, sabiqum bil khairat biidznillah. Mau tahu contohnya? Mana? Mau? Jenengan ini loh. Ini sabiqum bil khairat. Karena jenengan ini disebutkan Rasul di hadis Bukhari nomor 71. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sabiqum bil khairat biidznillah. Tuh kalimat Rasul. Maka apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke masjid, dia sholat berjamaah, duduk bermajelis. Untuk apa? Tafakuh, dijadikan dia memahami dengan izin Allah. Inilah yang terdepan dalam kebaikan dengan ini. Bersyukur loh, jenengan ini pilihan loh. Dari surat 35, 32, jenengan masuk kelas ketiga. Sabiqum bil khairat biidznillah. Jam-jam ini kan ae cangkruk di pinggirannya karo rasa sekoteng barengnya. Wedan tabe mantep. Ini jenengan ini sabiqum, bukan bersyukur. Nah, sehingga obat penyakit hati paling utama adalah Al-Qur'an. Setelah itu sholat.
Dan ini Allah katakan di surat 29. Apa itu? Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa munkar wa la dzikrul akbar. Allah mengatakan, bacalah Quran yang sudah aku wahyukan pada kalian. Kemudian dirikan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan ingatlah, sholat itu ibadah paling utama dibanding ibadah yang lain. Nah, maka karena itu, kenapa setiap kali Allah perintah Quran mesti diikuti sholat. Setiap kali ada perintah Quran, itu sholatnya ikut. Karena apa? Interaksi Quran dan sholat ini satu kesatuan. Maka kalau pengen hati kita jauh dari godaan iblis dan berantaranya, tahun baru kita dalam hidup yang baru dengan kebaikan, maka ingat sabda Rasul sebagai yang terakhir, hadis yang Bukhari nomor 1. Innamal a'malu binniyat wa likulli amri manawa wa kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa kanat hijratul lidunya yusibuha au amratun wa tajuha hajra ilaihi. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah itu melihat hambanya dari niatnya. Dan janji Allah, apa yang diniatkan hambanya akan diberikan sesuai niatnya. Kalau dia niatnya ibadah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan membalas sebagaimana janji Allah dan Rasulnya. Namun kalau perubahan dia karena urusan dunia, perdagangan, wanita dan cinta, maka dia hanya mendapatkan sesuai yang diniatkan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir petang ini dikaruniai Allah umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halalan thayyibah, dijadikan kita mampu berinteraksi dengan Quran, senantiasa dalam ibadah dengan optimal di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalan kita Allah jadikan amalan yang solih, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Ada jam berapa hari ini? 41. Ada 4 menit. Saya tawarkan. Ada yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Saya yang tak duduk bawah. Atau ada yang mau didiskusikan mungkin di luar tema pun boleh. Tidak ada. Tak tutup berangkat saya ke hari Ihsan. Ada enggak? Ibu-ibu juga enggak ada. Belas. Jelas apa belas? Belas. Jelas belas. Belas tak tinggal dulu. Udah ya, mudah-mudahan. Ya, tafadhol. Ya. Berarti kan dia tidak mungkin kena pada setan. Siapa bilang? Rasul pernah? Yang bukan berarti tidak mungkin tidak bisa digoda sama setan. Iya, memang nggak pernah. Tapi Rasul pernah digoda setan juga. Ya. Saat peperangan Tabuk, ketika pasukan banyak, hatinya Rasul dipengaruhi. Pasukanmu banyak, dah. Padahal Allah suruh tunggu. Akhirnya apa? Dikalahkan kan semua. Tapi ketika justru pasukannya sedikit menang. Pernah, Rasul pernah sekali. Ayatnya Allah juga jelas. Bahkan seorang Nabi pun aku izinkan setan masuk kalau dia punya keinginan. Makanya kenapa para Nabi itu terjaga, ya, termasuk Rasul Muhammad SAW. Tapi itu cuma sekali dalam seumur hidup beliau. Kalau kita digoda setan, justru kita sebenarnya koncoan Nabi setan kayaknya. Padahal surat 35 ayat 6 itu Allah mengatakan inna kana syaitanu adu wa tahidu adu. Setan itu musuhmu, maka perlakukan sebagai musuh. Jangan diajak kompromi. Loh, kita tuh masih kompromi. Contoh nih, Mas, rumahmu angker, mosok, iya ngambung yono Mas Gondo. Mas Gondo tahu ya? Mas Gondo Ruwo, mosok iya berdiri di atas rumah. Terus kadang lewat Mbak Kunti, ya, Mbak Kunti, kuntilanak. Itu kan kayak kita kasih nama kan kita, Om Cong, Mbak Kunti, Bule Kue, itu kan kita yang kasih nama. Padahal artinya semua itu jin. Apa yang terjadi? Dia pulang ke rumah, nih, anu ya, ojo ngudo anakmu tuh dulu ya. Saya urip bareng-bareng. Loh, tidak urip bareng-bareng jobek. Padahal Rasul bilang apa? Fa'ida min buyutakum qira'atul Qur'ana Baqarah wa Amrun fad'u syaitan. Apabila rumah kalian bacakan Al-Baqarah dan Ali Imran, tidak betah setan itu. Jangankan tinggal, lewat Allah.
Ustaz, nggak hafal. Ya nggak usah dihafal, dibaca. Nggak lancar. Tapi angker ya wis sementara HP. Tapi jenengan ngaji. Dipakno HP ini diputer bendino. Dia tidak bisa ngaji. Malaikat datang. Tapi kesini di rumah. Jebuli HP ini. Ini kisah mlebu surga sapa gitu. Nah jadi rumah ini ayo diperkuat dengan bacaan. Dikir pagi petang itu juga luar biasa ya. Dikir pagi petang itu juga melindungi karena Allah sendiri yang mengatakan di surat Al-Ahzab surat 33 pasal 1 2, ya ayyuhalladzina amanu dzikra katsiran wa subbuhu bikrata wa asina. Wahai yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada pagi dan petang. Makanya Rasul mengajarkan kita zikir pagi petang itu obat penyakit hati yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita hidayah dan petunjuk. Sudah muadzan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.